Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hikmah dari kelas C. Saya akan menjelaskan sedikit tentang aplikasi yang digunakan di puskesmas. Saya akan menjelaskan pertama apa itu aplikasi perangkat lunak atau software application. Adalah suatu subkelas perangkat lunak komputer yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan pengguna. Fasilitas kesehatan atau yang sering diakronimkan Faskes adalah istilah umum yang merujuk kepada sarana atau prasarana atau perlengkapan yang diwujudkan dalam bentuk pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah atau swasta bagi masyarakat dengan tujuan untuk menjaga atau meningkatkan kesehatan melalui tindakan preventif, kuratif maupun rehabilitatif. Pemberian Faskes merupakan amanat dari keputusan Menko PMK nomor 71 tahun 2013 tentang pelayanan kesehatan pada JKN atau Jaminan Kesehatan Nasional. Nah, salah satu software yang digunakan adalah SIMPUS atau Sistem Informasi Puskesmas, di mana software ini merupakan software yang ditujukan untuk mengelola aktivasi keseharian puskesmas, mulai dari pendaftaran pasien, manajemen diagnosa, manajemen obat, manajemen pasien, sampai dengan rekap pelaporan data di puskesmas itu sendiri. Nah, jika kita membuka aplikasinya itu, dia akan muncul tampilan seperti ini. Kita harus memasukkan username dan email. Nah, di sini sudah ada username dan email. Ini karena kemarin kita sempat membukanya, jadi saya sendiri punya email dan password untuk akses ke webnya ini. Nah, untuk email dan passwordnya itu sendiri itu hanya dimiliki oleh setiap pegawai. Misal saya sebagai contohnya pegawai di puskesmas itu sendiri, jadi saya punya akses untuk membuka webnya. Jadi itu. Kemudian jika kita buka webnya itu, dia terbagi menjadi beberapa unit. Salah satunya itu unit kepegawaian, di mana unit kepegawaian itu terdiri dari data master, data paramedis. Di mana data paramedis itu data medis yang bekerja di puskesmas, seperti data dokter, data bidan, data perawat. Kemudian ada data bidang, data jabatan, serta data pegawai, kemudian data dokter dan jadwal dokter. Nah, itu semua 7 data-data itu termasuk di data kepegawaian. Unit yang kedua itu unit sebagai staf perekam medis, di mana dia itu berisi 4 data, yaitu data diagnosa atau data penyakit, kemudian data tindakan,
kemudian data operasi, kemudian data tindakan operasi yang diberikan kepada pasien yang datang berobat di pelayanan kesehatan, baik itu di puskesmas ataupun rumah sakit atau di klinik. Nah, unit yang selanjutnya adalah unit pendaftaran pasien, di mana pendaftaran pasien itu terdiri dari 2 data, yaitu data pasien yang terdiri dari identitas pasien, yaitu nama, tempat tanggal lahir pasien, alamat, nomor BPJS, dan lain-lain. Terus data yang kedua yaitu data pendaftaran, berisi tentang nomor rekam medis pasien, kapan pasien itu pendaftar untuk berobat di pelayanan kesehatan, kemudian dokter yang akan menangani pasien itu, kemudian poli tujuan yang ingin dituju oleh pasien tersebut. Yang selanjutnya adalah unit farmasi, di mana unit farmasi terdiri dari data obat, data supplier, data pengadaan obat, data obat-obatan, kemudian data pengeluaran obat. Di mana data obat-obatan itu data obat-obatan yang di stok oleh puskesmas itu atau obat yang ada di puskesmas itu. Kemudian data supplier itu dia data supplier atau tempat tempat pasien kes itu untuk mengambil obat. Kemudian data pengadaan obat itu adalah data obat-obatan yang diminta atau diadakan untuk diberikan atau digunakan kepada pasien yang datang berobat di pelayanan kesehatan. Kemudian data pengeluaran obat adalah data-data setiap obat yang dikeluarkan untuk setiap pasien yang datang berobat di pelayanan kesehatan itu sendiri. Kemudian adalah yang paling terakhir, unit paling terakhir yaitu unit rawat jalan, di mana unit ini berisi tentang identitas pasien yang berobat, nomor rekam medis pasiennya, diagnosis penyakit pasien itu, tindakan yang diberikan oleh para medis kepada pasien, obat yang diberikan kepada pasien, kemudian apakah pasien itu dirujuk ke aplikasi
ke pelayanan kesehatan lain atau dia dipulangkan saja, seperti itu.